Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata mengenai keajaiban yang namanya Riyadhah WY40H. Mungkin di antara teman-teman yang baru menemukan channel saya ini masih bertanya-tanya, apa itu WY40H? WY40H itu adalah W-nya Waqiah atau surat Waqiah, Y-nya itu adalah Yasin, surat Yasin, 40H selama 40 hari. Ini maksudnya adalah kita itu melakukan riyadhah, membaca kulayaumin setiap hari, membaca surat Waqiah sama surat Yasin, dan itu sebanyak 40 hari atau jumlahnya itu 40 hari. Maka ini dikenal dengan nama Riyadhah WY40H. Maksudnya membaca surat Waqiah, surat Yasin 40 hari. Dan di video kali ini saya akan menceritakan 3 kisah nyata yang terjadi pada saudara kita. Yang pertama adalah bernama Akunmi, yang kedua adalah bernama Citra, Mbak Citra, dan yang terakhir adalah Mbak Nisrina. Beliau bertiga ini mengamalkan membaca surat Waqiah, surat Yasin 40 hari, ataupun dia menjalankan, mereka semuanya menjalankan amalan riyadhah membaca surat Waqiah ataupun surat Yasin ini sebanyak selama 40 hari. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman mengenai keajaiban apapun, baik itu dari keajaiban membaca sholawat, membaca surat Waqiah ataupun surat Yasin, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya, mendm IG saya, Miss Aini Berbagi. Dan sebelum saya mulai menceritakan dari kisah nyata tersebut, bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu agar nanti kalian bisa menemukan dan mendapatkan informasi yang terbaru dari saya mengenai keajaiban apapun ataupun pembahasan mengenai agama. Ini kita mulai dari cerita yang pertama, yaitu berasal dari Akunmi. Beliau ini mengamalkan membaca surat Waqiah dan juga surat Yasin. Kita lihat bersama-sama. Dari Akunmi ini beliau bercerita, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semenjak aku ngejalanin riyadhah WY40H, baru 2 bulan aku ngerasa Allah mencukupkan segala kebutuhan keluarga aku. Alhamdulillah. Jadi beliau ini baru mengamalkan 2 bulan. Alhamdulillah Allah memberikan keajaiban, yaitu Allah memberikan kecukupan rezeki bagi keluarganya. Karena kita tahu ya bahwasanya surat Waqiah itu kan katanya surat penarik rezeki gitu kan ya. Ini sudah terkenal di mana-mana, dan ketika kita itu mengamalkan dengan dibarengi dengan membaca surat Yasin, alhamdulillah ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan di sini Mbak yang bernama Akunmi ini, beliau menceritakan ketika mengamalkan 2 bulan, alhamdulillah Allah memberikan kecukupan rezeki pada keluarganya. Kemudian dia juga bercerita, Allah karuniai hati keluarga kami seakan nggak lagi kekurangan uang. Masya Allah. Jadi keluarganya itu merasa tentram, uang yang begitu banyak. Allah berikan keberkahan, hutang pun mulai berkurang, dan hajat aku. Semoga 2 bulan ini Allah lunaskan hutang-hutang kita semua dan tahun haji depan. Alhamdulillah, semoga kita semuanya yang masih punya hutang, Allah permudah untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kemudian dia juga bercerita, insya Allah Allah titipkan rezeki ayah, ibu, dan mertuaku untuk berkorban pada keluarga kami. Dan hati aku tuh bisa merasa yakin banget bahwa Allah akan mengabulkannya. Masya Allah, ini karunia yang sangat besar melebihi uang. Karena diberikan hati yang merasa kecukupan. Alhamdulillah ya Allah.
Jadi alhamdulillah seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ketika kita itu mengamalkan membaca surat Waqiah, surat Yasin atau amalan ibadah yang lain, disitulah Allah itu memberikan ketenangan. Dengan adanya ketenangan hati kita, kita bisa menjalankan apapun, kita bisa menentukan langkah-langkah, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan alhamdulillahnya melalui pertolongan Allah juga, Allah berikan rizki yang begitu dahsyatnya tanpa terduga dan kita semuanya merasa semuanya sudah berkecukupan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu adalah cerita yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan cerita yang kedua berasal dari Mbak Citra. Beliau di sini bercerita, testimoniku setelah melakukan riyadhah, tahajud, duha, WY40H selama 2 minggu waktu saat itu. Jadi beliau Mbak Citra ini mengamalkan riyadhah, sholat tahajud, sholat duha, WY40H. Dia selalu melakukan seperti itu dan alhamdulillah selama 2 minggu dia mendapatkan keajaiban. Keajaibannya apa? Ini kita lihat. Waktu itu aku dan suami sama sekali nggak pegang uang untuk jajan dan beras pun di rumah habis. Masya Allah, yang namanya kita kehidupan sehari-hari, beras itu kan suatu hal yang wajib ya, karena ini namanya makanan pokok itu. Kalau kita itu tidak megang uang, tidak punya beras, coba kita bayangkan. Paling enggak kalau kita punya beras gitu kan kita sudah tenang gitu ya, nanti tinggal mencari lauknya kan gampang. Tapi kalau berasnya nggak ada, uang nggak ada, pasti kita juga akan merasa kebingungan. Sama ini dengan yang dilakukan oleh Mbak Citra. Kemudian Mbak Citra bercerita, alhamdulillah pertolongan Allah datang pada waktunya. Suami berangkat kerja, tiba-tiba temannya minta bantuan buat bantu ngedeadline. Jadi pada waktu itu sebelum suaminya bekerja, ada temannya datang minta tolong untuk membantu tugasnya atau menyelesaikan deadline-nya. Alhamdulillah goal. Nah pada waktu itu tugas temannya itu bisa goal, bisa tercapai, bisa selesai gitu. Dan temannya kasih uang ke kantong. Dia temannya itu ngasih uang, istilahnya tanda terima kasih karena sudah membantu. Dikira dikasih 100.000, ternyata alhamdulillah dikasih 2 juta. Masya Allah, kaget. Allah kasih rezeki dengan yang gak terduga-duga. Masya Allah. Jadi ketika beliau ini mengamalkan dengan sangat, dia mengamalkan dengan penuh keikhlasan untuk beribadah kepada Allah, dan pada waktu itu benar-benar gak punya uang, gak punya beras. Alhamdulillah Allah kasih rezeki melalui temannya tersebut. Dikirain temannya itu ngasih 100.000, ternyata dia mendapatkan 2 juta. Ini sama seperti dulu pernah saya bercerita pada video saya sebelumnya, pengalaman pribadi saya ketika waktu itu mengamalkan 5.000 sholawat Jibril baru 4 hari, alhamdulillah Allah kasih 1.100.000. Itu pada video saya sebelumnya. Mbaknya ini mengamalkan 2 minggu WY40H, alhamdulillahnya mendapatkan uang yang tidak disangka, yaitu 2 juta rupiah. Masya Allah. Dan yang terakhir, cerita yang ketiga ini berasal dari Mbak Nisrina. Kita baca bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngasih sedikit testimoni menjalankan riyadhah biar yang lain tetap istiqomah. Alhamdulillah. Sebenarnya harapannya seperti itu ya. Ketika kita itu menceritakan berbagai testimoni ini, harapannya teman-teman semuanya itu bisa mengikuti, atau teman-teman semuanya itu juga berusaha menjalankan membaca riyadhah, Waqiah, Yasin, dan juga sholawat seperti itu. Mbak Nisrina bercerita, aku ngejalanin riyadhah WY40H ditambah baca surat-surat Al-Quran lainnya. Dan yang paling penting sholat wajib tidak bolong-bolong. Sudah ngejalanin sekitar 4 hari, itu pun ada yang terlewat, jadi didobel hari berikutnya. Jadi beliau ini menjalankan WY40H, kemudian membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat yang lainnya juga. Dan pada waktu itu yang namanya ada kesibukan ya, selama 4 hari itu kadang juga ada yang bolong, akhirnya didobel. Alhamdulillah berkahnya mendekatkan diri sama Allah, itu pasti satu berkatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian suami yang tadinya kerja seminggu 1 kali pulang ke rumah dikarenakan jarak,
Sekarang bisa pulang setiap hari ke rumah bertemu anak istri dikarenakan fasilitas kendaraan umum sudah memadai. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa ya, ketika suami itu biasanya pulangnya 1 bulan sekali, seminggu sekali. Pada waktu itu jaraknya jauh, nggak ada fasilitas, tapi alhamdulillah Allah permudah, ada fasilitas, akhirnya bisa pulang tiap hari. Kemudian dia juga bercerita, ini salah satu hajat aku, bisa bertemu dan kumpul setiap hari dengan suami. Walaupun cuma beberapa jam quiet time, kepotong istirahat malam hari, nggak apa-apa, yang penting bisa kumpul bersama, itu kan juga sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian dia juga bercerita, tapi bisa melihat fisiknya secara langsung, tidak virtual. Biasanya kan cuma calling atau voice call gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa di rumah ketemu anak istri. Jadi dia bercerita yang terakhir, dia bilang, jadi jangan patah semangat, tetap istiqomah walaupun hajat utamanya belum terkabulkan. Nah, masalah terkabul tidaknya ini merupakan hak prioritas dari Allah. Ketika kita itu meminta hajat kita kepada Allah, menyampaikan semua apa yang kita inginkan kepada Allah, dan ternyata Allah belum memberi, tapi pada suatu saat nanti Allah pasti akan memberikannya. Dia bercerita lagi, kuncinya satu Kak, selalu minta sama Allah agar tetap istiqomah dan mendekatkan diri dengan Allah agar dapat berkahnya Allah. Masya Allah, emang benar ya, ini kuncinya satu, mendekatkan diri kepada Allah, memohon keridhaan Allah, mengikhlaskan semua yang terjadi itu adalah sudah suratan takdir dari Allah. Dengan begitu hati kita itu menjadi tenang, hati kita itu menjadi ikhlas. Kita selalu mengharapkan ridho dari Allah. Dengan adanya ridho dari Allah tersebut, apapun yang kita jalankan, kita akan mudah untuk menjalankannya. Nah, itu tadi 3 kisah nyata dari keajaiban membaca surat Waqiah, surat Yasin 40 hari. Ada yang mengamalkan 2 bulan, ada yang mengamalkan baru 4 hari, ada yang mengamalkan 2 hari. Tapi alhamdulillah di situ Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan keajaiban yang begitu luar biasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti sudah berada dalam genggaman Allah ataupun berada dalam takdir Allah. Kita sebagai hamba sudah selayaknya, sudah sewajibnya wajib bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dengan melakukan beberapa ibadah tersebut, hati kita itu akan menjadi tentram. Kita juga merasa bahwasanya kita benar-benar hamba yang lemah. Segala sesuatu itu adalah berada dalam kekuasaan dan genggaman Allah. Kita sebagai manusia jangan lupa yang pertama untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Baru yang kedua diiringi dengan amalan ibadah. Baik itu amalan ibadah membaca sholawat, membaca Al-Quran, surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, surat Ar-Rahman. Dan terakhir jangan lupa untuk bertawakal. Pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Karena Allah itu maha mengetahui segala apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ketika kita itu menginginkan ini itu. Tapi Allah belum memberikannya, karena Allah di situ akan memilihkan waktu yang tepat untuk mendapatkannya. Yang terpenting bagi kita, sekali lagi, berusaha menjalankan amalan ibadah, berdoa, dan yang terakhir adalah bertawakal. Semoga video ini memberikan motivasi bagi diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan dan menjalankan amalan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.